surat Al-Ikhlas ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita baca, coba sama-sama Qul huwallahu ahad ini, ya Bu ya. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu surat Al-Ikhlas. Diawali dengan Qul huwallahu ahad. Apa artinya, Bu? Qul, katakan. Itu kan perintah ya, Bu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Huwallahu ahad. Dialah Allah Esa. Ahad itu adalah satu. Allah itu satu. Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Makanya masih ingat Bilal ya, Bu? Bilal bin Rabah, seorang budak yang ketika dia tahu bahwa Nabi Muhammad, Nabi terakhir, membawa ajaran agama yang berbeda dari kebanyakan umat ketika itu, semua orang menyembah berhala, ya kan? Beribadah untuk berhala. Tetapi Rasulullah datang membawa ajaran baru, ajaran tauhid. Qul huwallahu ahad. Maka ketika Bilal ini ketahuan masuk Islam, apa yang dilakukan oleh tuannya? Disiksa, dibawa ke tengah terik matahari, kemudian dipaksa, kamu betul masuk agama Islam. Iya betul. Kalau seandainya kamu mau keluar, kami akan bebaskan kamu dari perbudakan, kamu tidak akan disiksa. Tapi apa kata Bilal? Tidak mungkin saya melepaskan petunjuk yang sudah aku dapatkan, agama Islam ini. Tidak akan aku tinggalkan agama ini bagaimanapun kondisinya. Sampai akhirnya kan disiksa lebih ya Bu ya. Dikasihnya batu. Disuruh mengatakan Latta, Uzza, Mana, Tuhan-Tuhan itu. Tetapi yang keluar dari lisannya Bilal apa? Ahad, ahad, ahad. Satu, Allah itu satu. Dalam kehidupan kita, alhamdulillah kita selalu mengatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah itu Esa. Tidak ada duanya. Ketika kita merasa ada orang yang memberi rezeki selain Allah, maka kita bukan mengatakan Allah itu satu. Allah ada tandingannya. Ketika kita merasa ada orang yang menyelamatkan kita dalam hidup kita selain Allah, berarti kita sudah mengatakan bahwa Allah itu bukan Esa, tetapi ada tandingan-tandingannya. Nah inilah Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Apa arti Allahus somad? Kepadamu kami bergantung. Tempat bergantung. Kita manusia itu suka bergantung. Gantungan kita mana, Bu? Kita kan bergantung sama siapa? Saya bergantung sama suami. Oh, salah. Suami bisa. Kita bergantung ke suami. Suami nggak berdaya juga. Ya kan? Kalau kata surat Al-Ikhlas itu Allahus somad. Allah tempat bergantung. Memang manusia itu, Bu, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, penuh dengan ujian, maka dia akan bergantung kemana aja yang dia merasa dia akan bisa menguatkannya. Maka diibaratkan seperti orang sedang kebanjiran, kita tenggelam, ya kan Bu, hanyut. Kalau kita hanyut itu kira-kira kita mau pegang mana? Apa yang kita pegang ketika kita hanyut? Apa yang dapat? Yang dapat kayu, urat kayu itu yang dipegang. Yang ada kedebong pisang yang dipegang.
apa aja diambil. Itulah gambaran manusia dalam kondisi kepepet. Dia akan bergantung mana saja yang bisa dipegang. Padahal pegangan-pegangan itu nggak kuat. Dalam kondisi sakit gitu ya. Kemudian udah nggak tahan sakitnya. Udah itu ada di sana itu yang bisa katanya menyembuhkan orang pintar. Tapi syaratnya begini-begini. Ya udahlah yang penting saya sehat. Dalam kondisi tidak ada uang. Anak harus bayar SPP.